Selamat malam, bertemu lagi kita dalam program 10 hari berdoa. Puji Tuhan, pada malam ini adalah malam yang ke-6 kita bersama-sama. Pada malam ini kita akan mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh mami saya sendiri dan cerita kanak-kanak yang akan disampaikan oleh Oging. Jadi untuk meneruskan acara pada malam ini kita akan menyanyikan lagu tema kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita yang bertajuk Bring Back the Springtime. Sebagai doa pembuka, mari kita tunduk kepala, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Bapa karena pada malam ini sekali lagi kami dapat bersama-sama di dalam live pada malam ini dalam mendengar firman-Mu dalam 10 hari berdoa. Kiranya Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk kami mendengar pelajaran yang akan disampaikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami, semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Hai, dan tajuk pada hari ini ialah pejuang doa sepanjang malam dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pikiran utama kita ialah Yesus diketahui menghabiskan sepanjang malam berdoa. Pada suatu kesempatan, dia bergadang semalaman untuk berdoa sebelum memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Tidak mudah untuk memilih orang yang akan melanjutkan pekerjaan ketika dia kembali ke surga. Setelah dia memilih murid-muridnya, dia berdoa untuk mereka. Ia juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan. Tahukah kalian bahwa Yesus juga berdoa untuk dirinya sendiri? Dia meminta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Doa adalah sumber kekuatannya untuk mengatasi pencobaan dan tantangan yang ada di hadapannya. Terima kasih. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam acara 10 hari berdoa. Tema 10 hari berdoa kita kembali ke mezbah, mengakhiri hari dengan Allah. Pada hari ini ataupun pada malam ini adalah hari yang ke-6 program kita dengan tajuk kita pada malam ini, pejuang doa sepanjang malam. Di dalam Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu
pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan bermalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sebuah teladan bagi kita. Yesus dikenal dengan bagaimana ia menghabiskan sepanjang malam dalam doa, seperti yang dia lakukan pada malam sebelum memilih tim yang terdiri dari 12 murid yang suatu hari akan membawa Injil ke seluruh dunia. Ini di dalam Lukas 6 ayat 12 hingga 13. Anda mungkin cenderung tetap terjaga sepanjang malam juga jika Anda memiliki dunia untuk diselamatkan dengan bantuan 12 orang berdosa yang tidak memenuhi syarat. Tanggung jawab itu begitu berat. Inilah bagaimana Ellen White menggambarkan Yesus, pejuang doa sepanjang malam. Yang mulia dari sorga, sementara terlibat di dalam pelayanannya di dunia, banyak berdoa kepada Bapaknya. Dia sering membungkuk sepanjang malam dalam doa. Rohnya sering sedih ketika dia merasakan kuasa kegelapan dunia ini, dan dia meninggalkan kota yang sibuk dan keramaian yang bising untuk mencari tempat sunyi untuk melakukan doa syafaatnya. Bukit Zaitun adalah tempat peristirahatan kesukaan Putra Allah untuk ibadahnya. Seringkali setelah orang banyak meninggalkannya untuk beristirahat ataupun berehat pada malam hari, dia tidak berehat meskipun lelah dengan pekerjaan hari itu. Sementara kota itu hening dalam keheningan, dan para murid telah kembali ke rumah mereka untuk mendapatkan kesegaran dalam tidur, Yesus tidak tidur. Permohonan ilahinya naik kepada Bapaknya dari Bukit Zaitun agar murid-muridnya dijauhkan dari pengaruh jahat yang akan mereka temui setiap hari di dunia, dan agar jiwanya sendiri dan dikuatkan untuk tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan yang akan datang. Sepanjang malam ketika para pengikutnya sedang tidur, guru ilahi mereka berdoa. Teladannya ditinggikan untuk para pengikutnya. Ini adalah di dalam Homeward Bound halaman 169. Mari kita memahami taruhannya. Sementara beberapa orang Kristen memulai hari mereka dengan Allah, sebahagian karena ketakutan akan apa yang menanti mereka begitu mereka meninggalkan rumah, banyak yang jarang mengakhirinya di hadiratnya. Setelah menerima apa yang mereka inginkan untuk menjalani hari itu, mereka hampir tidak berhenti untuk bersyukur kepada Allah atas pemeliharaan dan perlindungannya atas hidup mereka pada hari itu. Lelah dan lelah, mereka jatuh ke tempat tidur dengan sedikit pemikiran untuk mencari Dia, untuk kekuatan, untuk menghadapi pencobaan besok. Mereka bahkan jarang berterima kasih kepadanya. Setiap hari, Yesus memahami realiti rohani yang berisiko tinggi yang akan menyambutnya. Dia memiliki kesadaran yang tajam akan bahaya rohani yang dihadapi murid-muridnya, bahkan ketika mereka tidak memiliki petunjuk. Ini kita boleh dapat di dalam Lukas 22 ayat 32. Hari ini dan setiap hari, marilah kita tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengakhiri hari kita dengan hati yang terangkat kepada Tuhan dalam doa dan pujian. Marilah kita saling mendoakan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menjaga kita tetap setia menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari berbicara dengan Tuhan kita pada sekarang ini. Mari kita semua bersatu di dalam doa khas pada malam ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk terus mendekat kepadamu dalam acara 10 hari berdoa.
Dan kami sudah berada di hari ke-6 dalam acara ini pada malam ini Bapa. Terima kasih atas pimpinan Roh Kudus Tuhan dalam hati kami masing-masing. Kami ingin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan terus menyerahkan beberapa permintaan doa kami pada malam ini Tuhan. Tuhan, tolong perbaharui penghargaan dan azam kami untuk terus kami dapat membaca dan mempelajari tulisan-tulisan pena inspirasi dari Ellen White. Tuhan, kami terus berdoa, memohon hujan akhir Roh Kudus untuk menguatkan kesaksian dan memampukan kami untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Tuhan berikan untuk kami lakukan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kesembuhan dan belas kasihan-Mu kepada mereka yang menjadi mangsa ataupun pesakit COVID-19. Berikanlah kesembuhan dan belas kasihan-Mu kepada daerah-daerah yang terkesan, kepada mereka yang terkesan dengan penyakit ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa agar para pekerja perubatan, para ilmuwan, para pemimpin negara kami dapat memiliki ataupun diberikan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang terbaik untuk negara kami. Dan yang terakhir Tuhan, permintaan doa khas kami pada malam ini, kami ingin berdoa agar seluruh umat Advent di seluruh dunia dapat menawarkan bantuan dan dorongan kepada mereka yang menderita. Berikan kami keberanian ya Tuhan, dan semangat yang tidak mementingkan diri di saat jiran-jiran dan saudara-saudara di sekeliling kami memerlukan bantuan, supaya kami dapat terus menyinarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Kiranya Tuhan Bapa dapat memenuhi segala permintaan doa ini sesuai dengan kehendak Bapa. Kami menyerahkan segalanya ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat penebus kami. Amin.